Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tentang perbandingan. Nah, misalnya ibu punya permasalahan seperti ini. Seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan sebuah proyek dalam waktu 60 hari dengan 25 pekerja. Setelah 20 hari dikerjakan, pekerjaan tersebut terhenti selama 15 hari. Berapa tambahan pekerja yang diperlukan agar proyek tersebut selesai dalam waktu yang telah ditentukan? Nah, ini adalah salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan perbandingan. Nah, apa itu perbandingan? Jika kita memiliki dua besaran, misalnya A dan B, yang satuannya sama, maka perbandingan A dan B ditulis biasanya A banding B, dinyatakan sebagai A banding B sama dengan A per B, dengan A dan B bilangan positif. Nah, perbandingan ada dua jenis. Yang pertama adalah perbandingan senilai. Yang kedua adalah perbandingan berbalik nilai. Kita akan bahas perbandingan senilai. Perhatikan tabel banyaknya pensil dan harga pensil berikut. Misalnya kita membeli pensil. Misalnya kita membeli satu pensil harganya 2.000. Membeli 2, 4.000. Membeli 3 berarti harganya 6.000 dan seterusnya. Nah, dari tabel tersebut kita bisa lihat perbandingan baris pertama dan kedua. Untuk banyak pensil berarti 1/2. Kemudian kita lihat perbandingan harga pensil baris pertama dan kedua. 2.000 per 4.000. Ya, ternyata sama. Ya, nilainya sama. Kita juga akan lihat baris yang kedua dan ketiga. 2/3 sama dengan 4/6. Kemudian baris yang ketiga dan keempat, 3/4 sama dengan 6.000 per 8.000. Nah, karena memiliki nilai perbandingan yang sama, maka permasalahan banyaknya pensil dengan harga pensil merupakan perbandingan senilai. Semakin banyak pensil yang dibeli, semakin banyak atau besar harganya atau uang yang dikeluarkan. Nah, ini adalah salah satu contoh perbandingan senilai. Nah, contoh permasalahan perbandingan senilai yang lain, misalnya jarak tempuh dengan waktu tempuh. Semakin panjang jarak tempuh yang harus kita tempuh, maka waktu yang diperlukan itu semakin banyak. Misalnya lagi jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan. Semakin banyak pekerja, maka upah yang dikeluarkan untuk pekerja semakin banyak pula. Misalnya lagi jumlah barang dengan harga barang, seperti contoh tadi ya, pensil dengan harganya. Semakin banyak barang yang dibeli, maka harga juga semakin banyak. Misalnya lagi jumlah tabungan dengan waktu penyimpanan. Semakin lama waktu penyimpanan, maka jumlah tabungan juga semakin banyak. Misalnya lagi jumlah makanan dengan jumlah orang yang menghabiskan. Semakin banyak makanan yang tersedia, maka semakin banyak pula orang yang bisa menghabiskan makanan tersebut. Nah, contoh soal, misalnya kita membeli beras ya. Jika harga 2 kg beras harganya 22.000. Berapa harga 7 kg beras? Nah, ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan senilai. Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Langkah pertama kita akan buat tabel dulu. Banyak beras, kemudian harga beras. Ya, banyak beras 2 kg harganya 22.000. Kemudian yang ditanyakan berapa harga beras untuk 7 kg. Kita tulis banyak beras 7 kg, harga berasnya berapa. Nah, karena ini perbandingan senilai, maka
perbandingan untuk kolom pertama atau banyak beras sama dengan perbandingan untuk kolom kedua atau harga beras. Berarti bisa kita tulis 2/7 sama dengan 22.000 per X. Kita akan kalikan silang. Ya. 2 kalikan X sama dengan 22.000 kalikan 7. Ya, bisa kita tulis 2X sama dengan, atau ini bisa dibalik ya, 7 kali 22.000. Maka X sama dengan 7 kali 22.000 per 2. Nah, sebelum kita hitung, mari kita sederhanakan dulu. Pembilang dan penyebut atau angka yang di atas dengan angka yang di bawah kita bagi dengan bilangan yang sama. Misalnya 22 dengan 2 kita bagi 2. Didapatkan 22.000 menjadi 11.000. 2-nya dibagi 2 sama dengan 1. Maka X sama dengan 7 kali 11.000 sama dengan 77.000. Nah, itu contoh soal untuk perbandingan senilai. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai, misalkan tersedia biskuit sebanyak 80 biji ya, 80 buah biskuit. Nah, akan dibagikan ke beberapa siswa. Nah, misalnya banyaknya siswa, kemudian banyak biskuit yang diterima. Misalnya dari 80 biskuit yang tersedia dibagikan kepada 20 siswa, maka masing-masing siswa mendapatkan 4 biskuit. Jika dibagikan kepada 10 siswa, maka masing-masing siswa mendapat 8 biskuit, dan seterusnya. Nah, dari tabel ini, kita bisa lihat, kita akan bandingkan misalnya banyaknya siswa untuk baris pertama dan kedua. Kita bandingkan 20 per 10. Kalau kita sederhanakan menjadi 2/1. Kemudian kita bandingkan banyaknya biskuit yang diterima baris pertama dan kedua, yaitu 4/8. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, sekarang dilihat. Untuk baris pertama dan kedua dari masing-masing kolom yang kita bandingkan, ya, banyaknya siswa dan banyaknya biskuit yang diterima, ternyata nilai perbandingannya tidak sama, tetapi kebalikannya. Maka permasalahan banyaknya siswa dengan banyaknya biskuit yang diterima oleh setiap siswa merupakan perbandingan berbalik nilai. Semakin banyak siswa, semakin sedikit biskuit yang diterima oleh masing-masing siswa. Oke, contoh permasalahan perbandingan berbalik nilai yang lain. Misalnya, kecepatan sebuah mobil dengan waktu tempuhnya. Semakin cepat atau semakin banyak kecepatan sebuah mobil, maka waktu untuk sampai ke tujuan semakin cepat pula atau waktunya semakin sedikit. Kemudian misalnya jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian. Semakin banyak pekerja untuk menyelesaikan sebuah proyek, maka waktu penyelesaiannya semakin cepat atau semakin sedikit. Misalnya lagi jumlah hewan dengan waktu menghabiskan makanannya. Semakin banyak hewan, maka makanan yang dihabiskan semakin cepat atau waktunya semakin sedikit. Oke, contoh soal untuk perbandingan berbalik nilai. Jarak rumah ke sekolah dapat ditempuh Beni dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam selama 20 menit. Jika kecepatan sepeda 25 km per jam, maka berapa menit Beni dapat sampai ke sekolah? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kita buat tabel dulu. Tabel kecepatan dan waktu tempuh. Untuk kecepatan 20 km per jam, waktu tempuhnya 20 menit. Kemudian untuk kecepatan 25 km per jam, berapakah waktu tempuhnya? Nah, karena ini adalah permasalahan perbandingan berbalik nilai, maka kita bisa tuliskan
Perbandingan untuk kolom pertama 20 per 25 sama dengan, nah karena berbalik nilai maka kolom yang kedua perbandingannya kita balik, yaitu X per 20. Ya, jadi kolom pertama atas banding bawah, kolom kedua bawah banding atas. Sehingga dari perbandingan ini kita bisa selesaikan. Kita kalikan silang. 25 kali X, 25X sama dengan 20 kali 20. Maka X sama dengan 20 kali 20 per 25. Kita sederhanakan dulu. Ya, 20 dengan 25, masing-masing kita bagi 5. Mendapatkan 4 dan 5. Kemudian 20 dengan 5, kita sederhanakan lagi. Kita bagi 5, 20 bagi 5, 4. 5 bagi 5, 1. Sehingga bisa didapatkan X sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi waktu tempuh Beni adalah 16 menit. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga kalian lebih paham dan semangat untuk belajar hari ini. Dan jangan lupa untuk kerjakan tugasmu dan